Sementara itu pemirsa, terduga otak teror Tamrin Bahrum Naim diketahui menggunakan dokumen paspor asli untuk dapat berangkat ke Suriah bersama istri dan kedua anaknya. Kantor Imigrasi Solo mengkonfirmasi pembuatan paspor atas nama Bahrum Naim pada Desember 2014. Menurut data kantor imigrasi kelas 1 Solo, paspor atas nama Bahrum Naim tercatat dikeluarkan 23 Desember 2014. Menurut pihak imigrasi, Bahrum memang melengkapi prosedur serta dokumen yang disyaratkan dalam pembuatan paspor sehingga pihak imigrasi mengabulkan permohonan paspornya. Pada waktu pembuatan paspor, nama Bahrum Naim tidak masuk dalam daftar cekal sehingga pihak imigrasi tidak menolak permohonan paspor Bahrum Naim. Sewaktu petugas melakukan wawancara kepada Bahrum, juga tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Bahrum Naim diduga berangkat bersama istri sirinya, Siti Lestari, yang juga mengajukan permohonan paspor ke kantor imigrasi Solo. Bahrum bersama istri dan anaknya diperkirakan meninggalkan tanah air pada awal 2015 lalu. Saya melihat semua melalui prosedur, semua melalui SOP. Kemudian dilihat dari persyaratannya, ada KTP, ada akte lahir, ada ijazah dan ada kartu keluarga. Saya melihat semua sudah dipenuhi. Kemudian tidak ada keberatan imigrasi untuk memberikan paspor karena nama yang bersangkutan tidak terdaftar dalam daftar cekal dan tidak. Informasi pertama pemirsa, pasukan TNI Polri saat ini masih memburu kelompok ISIS pimpinan Santoso di Pergunungan Biru, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Operasi Tinombala dalam rangka pengejaran kelompok ISIS pimpinan Santoso di kawasan Gunung Biru yang sangat luas membentang di bagian pesisir kota Poso selama ini menjadi lokasi bergerilya kelompok Santoso. Sebanyak 2.000 pasukan yang terlibat dalam operasi tersebut dibagi dalam beberapa regu pengamanan di Gunung Biru. Operasi ini juga mencegah mereka masuk perkampungan warga untuk mengambil logistik. Selain itu juga untuk memberikan rasa aman kepada warga yang bermukim di bawah kaki Gunung Biru yang selama ini merasa ketakutan terhadap kelompok Santoso. Kepolisian hingga saat ini belum merilis identitas jenazah kelompok ISIS pimpinan Santoso alias Abu Wardah di Poso, Sulawesi Tengah. Korban diduga adalah wajah baru dalam kelompok Santoso. Berdasarkan identifikasi wajah, korban tidak termasuk dalam daftar DPO Poso yang diumumkan polisi. Korban diperkirakan berusia 30 sampai 40 tahun dengan ciri-ciri postur tubuh setinggi 165 cm dan warna kulit sawo matang. Korban diduga baru bergabung dengan kelompok Santoso di Gunung Biru, Poso pesisir. Namun untuk memastikan identitasnya, polisi masih menunggu hasil pembuktian lanjutan dari hasil tes sampel DNA yang telah dikirim ke Laboratorium Forensik Makassar. Pagi di Balikpapan, tanggal 15 Januari juga, pukul 5 pagi. Di Jawa Barat, kemudian di Tegal. Di Tegal ini baru berapa hari ya? Di Tegal ini belum tanggal 15 Januari juga. Jamnya tidak ada. Yang 4 yang tewas itu Pak, apakah semuanya terkait pernah terlibat di camp pelatihan yang di Aceh waktu itu? Pak Hafif tadi sebut-sebut pernah terlibat di Aceh. Kalau yang 3 yang lainnya itu gimana Pak? Apakah mereka juga pernah? Masih di dalam penyelidikan. Jadi biar kita pasti gitu kan, nanti tidak diralat lagi gitu kan. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan? Sementara ini belum ada, tidak ada namanya Pak, sejauh ini dari hasil pemeriksaan misalkan 8 orang yang terduga teroris yang ditangkap ini bagaimana Pak? Pemeriksaannya belum bisa disebutkan, masih di dalam identifikasi. Jadi keterkaitannya masih. Mohon beri waktu kami 7 hari sehingga nanti akan ada keterangan yang lebih lanjut. Ini kan dari tanggal 15 tambah 7, tanggal 22 lah. 23 sudah, mungkin minimal sudah ada gambaran yang jelas apa peran keterlibatan, tetapi mereka
termasuk ke dalam gerakan radikal. Namun perannya harus diurai satu-satu. Pak, dari yang 8 orang ini ada yang terima dana dari si Bahru Naim itu, Pak? Kita masih selidiki, justru nanti akan kita pilah-pilahkan mana yang bagian membuat bahan-bahan peledak, mana yang bagian mendanai, mana bagian rekrutmen, mana bagian pelatih, lain-lain nanti sedang kita urai. Kami belum bisa menyebutkan satu per satu. Mereka ini semua rekrutan Bahru Naim juga, Pak? Kenapa? Rekrutan Bahru Naim juga, yang 8 orang. Diduga ada kaitannya. Karena dulu Bahru Naim pun juga kan merupakan salah satu aktivis pengajian di OA. AA ya, AA. Ya. Pak, soal aliran dana, apakah sudah ada koordinasi atau info terbaru dari PPATK, Pak? Kan katanya ada aliran yang masuk dari negara bagian selatan atau bagaimana? Sama ini Pak, ada katanya juga transfer ke Filipina, diduga untuk pembelian senjata. Bisa dikonfirmasi? Semua itu masih sedang dalam penyelidikan. Karena dari aliran dana dari PPATK juga banyak. Berapa yang terkait dengan masalah ini kan perlu pengklasifikasian, dan aliran dana dari PPATK juga perlu untuk pengkajian lebih dalam karena dananya informasinya masih agak perlu cross check dengan masalah-masalah yang lainnya. Namun apapun juga masukan-masukan itu sangat berharga bagi kami dan akan kita tindak lanjuti. Dan untuk masalah ini pun juga sedang kita perdalam. Pak, soal senjata bisa didetailkan lagi kan yang yang 9 dari 12 penggeledahan, 9 senjata kan Bapak kemarin bilang. Iya. Itu pabrikan semua dan diduga dari Filipina ya Pak? Kemungkinan, tetapi ini masih di dalam Ya. Pak, penyelidikan. pertanyaannya yang senjata dipakai itu yang rakitan itu dirakit di Filipina atau nggak tahu dirakit di mana, tapi dari Filipina juga, dan berapa jumlahnya itu yang belum jelas mereka. Kami belum bisa memberikan konfirmasi masalah tersebut, masih di dalam, itu juga masalah senjata masih di dalam penelitian tim. Rakitan ya Pak? Ada satu yang rakitan. Pak, dari yang 8 ini apakah sudah ada yang diduga mastermind-nya, Pak, untuk peristiwa kami? Oke, betul. Kita belum bisa menyatakan ke arah sana karena tadi peran masing-masing masih kita urai, Bu. Jadi kita urai siapa yang tidak menutup kemungkinan kan akan terus berkembang. Pak, konfirmasi aliran dana Pak, kan kemarin Pak Kapolri menyatakan ada 40 sampai 70 juta yang seperti transfer terus dari tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah ada perkembangan identifikasi terbaru nggak Pak? Apakah dari Bahru Naim aja atau misalkan dari yang lain-lain juga Pak? Ya itu pun juga sama masih dalam penelusuran, bahkan mungkin lebih daripada itu. Nanti untuk apa saja dan kepada siapa saja, ini kan kronologis alirannya itu harus betul-betul pasti gitu kan. Harus betul-betul pasti. Ada memang, tetapi kita tidak bisa menyebutkan besarannya gitu. Kita tidak bisa menyebutkan besarannya. Belum. Kenapa? Belum. Pak Kapolri belum. Dari tim menyatakan mohon dengan sangat hormat karena masih dalam tahap Penyelidikan. ya pengembangan. Jadi yang 8 ini kami belum bisa memberikan nama maupun inisial. Jadi mohon dengan hormat. Semua laki-laki ya Pak? Kenapa? Ya. Semua laki-laki ya. Pak, ada mau nanya, kalau misalnya di Bawaslu itu apakah sampai dengan sekarang belum dipastikan ini ada keterkaitan dengan
menanyakan soal suara Bahru Naim yang itu. Kita tanggapan dari kepolisian gimana? Memang belum dikasihkan ini suara Bahru Naim, namun di dalam suara itu Bahru Naim